Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di pelajaran KMD ke Muhammadian kelas 5. Kemarin kita sudah bahas tentang tugas-tugas dari majelis yang ada di Muhammadiyah. Hari ini kita akan melanjutkan tugas-tugas dari lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah. Baik, di layar akan muncul tugas fungsi utama dan tugas utama dari majelis dan lembaga. Itu sudah kita bahas di program sebelumnya. Setelah ini juga akan ada fungsi dan tugas dari majelis dan lembaga yang secara rinci. Namun sebelum itu kita coba tampilkan majelis-majelis yang ada di Muhammadiyah, yaitu ada 13, dan lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah ada 8 sebagaimana yang ada di layar. Baik, ini tugas dan fungsi secara rinci dari majelis dan lembaga. Fungsi majelis ialah pembantu pimpinan persyarikatan dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan sesuai dengan kebijakan persyarikatan. Kemudian tugas majelis bertugas secara operasional menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pimpinan persyarikatan. Majelis berwenang mengarahkan, memutuskan, dan memberi tuntunan teknis operasional pelaksanaan program dalam bidangnya masing-masing. Kemudian fungsi lembaga yang berwarna biru itu harusnya tertulis lembaga ya. Pembantu pimpinan persyarikatan dalam pelaksanaan keputusan dan kebijakan persyarikatan sesuai bidang tugasnya. Kemudian tugas lembaga membantu pimpinan persyarikatan dalam bidang tertentu yang bersifat pelaksanaan kebijakan. Lembaga berwenang mengadakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi di sini kalau kita bandingkan majelis dengan lembaga lebih banyak atau lebih wewenangnya lebih luas majelis daripada lembaga. Baik, langsung saja anak sekalian kita akan masuk ke tugas dari lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah. Yang pertama, lembaga hubungan dan kerjasama internasional. Apa tugasnya? Tugasnya adalah memfokuskan pada kajian strategis hubungan Muhammadiyah dengan internasional dan bagaimana menjalin hubungan dengan pihak-pihak di luar negeri untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah. Nah, lembaga ini seperti yang sudah kita bacakan tugasnya yang berkaitan dengan hubungan kerjasama internasional. Nah, dan kita tahu Muhammadiyah juga sudah memiliki pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah ya di berbagai negara, bahkan di Eropa ya, juga di negara-negara Asia. Baik, kemudian yang kedua ada lembaga seni, budaya, dan olahraga atau disingkat dengan LSBO. Tugasnya mengembangkan dan memberi apresiasi kesenian, kesastraan, dan pariwisata yang islami dan memberikan nuansa kehalusan budi dan spiritual islami dalam kebijakan warga persyarikatan, umat, dan masyarakat luas. Kemudian yang ketiga ada Lembaga Pengawas Pengelolaan Keuangan atau LPPK. Tugasnya mengawasi keuangan di Muhammadiyah ya, sesuai dengan nama lembaganya. Di antara tujuannya adalah agar terpantau keuangan di amal usaha Muhammadiyah, juga agar terhindar dari terjadinya kecurangan atau korupsi dan sebagainya. Baik, yang keempat ada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah atau disingkat dengan LAZIS. Tugasnya mengurusi pengelolaan zakat, infak,
dan sedekah atau zis agar tertangani dengan baik. Nah, di Muhammadiyah yang berkaitan dengan zakat infak sedekah akan ditangani oleh lembaga ini, lembaga amil zakat infak dan sedekah atau Lazismu, biasanya Lazismu, lembaga amil zakat infak dan sedekah Muhammadiyah. Dan alhamdulillah di Bangkalan Lazismu sudah ada ya, ada di kantornya, juga ada di depan sekolah kita. Baik, berikutnya dari pimpinan yang kelima, lembaga penanggulangan bencana atau bahasa Inggrisnya itu Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC singkatannya. Tugasnya melaksanakan amanah ilahi dan menolong kesengsaraan umum. Jadi lembaga ini tugasnya adalah semacam search and rescue gitu ya, penyelamatan kalau terjadi bencana ya. Jadi di lembaga Muhammadiyah itu ketika ada bencana banjir, terus tanah longsor dan sebagainya, maka yang bergerak adalah lembaga ini dari Muhammadiyah, lembaga penanggulangan bencana. Kemudian yang keenam, lembaga penelitian dan pengembangan atau Litbang, bertugas menyelenggarakan aktivitas penelitian dalam konteks pengembangan persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya yang ketujuh, lembaga pengembangan cabang dan ranting atau LPCR, bertugas melakukan pengkondisian bagi pengembangan cabang dan ranting ya, cabang Muhammadiyah dan ranting Muhammadiyah. Bagaimana caranya dia mengkaji masalah cabang dan juga ranting dalam pengembangannya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, lembaga hikmah dan kebijakan publik, itu singkatannya salah itu ya, bertugas melakukan kajian secara kontinu tentang berbagai isu nasional serta kebijakan nasional yang menyangkut rakyat banyak. Sesuai dengan namanya, lembaga ini yaitu melakukan kajian tentang isu nasional atau kebijakan nasional yang bisa diambil apa hikmahnya, seperti itu. Baik, itulah anak-anak sekalian 8 lembaga di Muhammadiyah. Insya Allah sudah cukup jelas ya. Yang terpenting kalian tahu nama-namanya, terus jumlahnya ada berapa lembaga, dan tugas secara umumnya seperti apa, seperti itu. Nah, berikutnya tugas untuk kalian ialah yang kelima, lembaga menulis di buku tulis KMD tentang tugas dari lembaga-lembaga Muhammadiyah yang 8. Jadi yang 8 itu ditulis beserta tugasnya secara singkat tugasnya ya. Jadi bukan tugas lembaga adalah, jadi bukan satu ya, tapi 8 lembaga itu tugasnya apa, itu tugas kalian secara singkat saja. Tadi sudah boleh ikut seperti Pak Ilmi ya, ada warna merahnya saja di situ, boleh itu saja ya, ada 8. Baik, insya Allah jelas tugasnya. Kita akhiri saja agar tidak terlalu panjang. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.